Hai guys, pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob terbangun penuh ceria, mencium Gary dan melihat petugas kantor pos yang mengirim surat. Di tengah jalan ia melihat keluarga bebek yang melintas dan menabur bunga di jalanan sebelum tiba di restoran Tuan Crab. Namun ketika ia sudah sampai, justru SpongeBob tak bisa masuk karena pintunya telah ditutup dengan kain yang bertuliskan bahwa restoran itu telah ditutup karena ada bulu babi. Yang kemudian SpongeBob bersedih melihatnya. Namun tak berselang lama dari itu datanglah Tuan Crab, tubuhnya dipenuhi bulu babi yang menemuinya dan mengatakan bahwa dia memang telah sengaja menutup sementara restoran itu selama seminggu guna untuk menyingkirkan hewan bulu babi. Tentunya setelah mendengar itu membuat SpongeBob sangat panik karena dia bingung selama seminggu dia harus ngapain jika tanpa bekerja di restoran ini. Apalagi mencari kerjaan sangat sulit dan apalagi 19 juta lapangan kerja. Namun lagi-lagi Tuan Crab telah memiliki solusi lain. Sebelumnya ia telah menyiapkan SpongeBob untuk bekerja di tempat lain selama seminggu agar dia ada kegiatan untuk bekerja. Sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang. Meski dia tidak bekerja bersama dengan Squidward, Tuan Crab lalu pergi membawa SpongeBob pergi ke tempat kerja industri hiburan. Diperlihatkan ternyata Squidward sendiri bekerja di tempat sirkus sebagai badut, namun ia senang daripada kerja bersama SpongeBob. Tak berselang lama dia pun telah sampai dan Tuan Crab berkata jika SpongeBob bekerja di pabrik Spiton, tempatnya pergulatan yang berbahaya. SpongeBob berusaha menolaknya, namun Tuan Crab tetap memaksa SpongeBob agar masuk ke dalam guys. Di sini Tuan Crab mengubah bentuk wajah SpongeBob agar kelihatan tangguh dan bisa masuk ke dalam. Kemudian SpongeBob langsung berubah setelah ia mendengar perkataan Tuan Crab jika ia harus menatap para pelanggan agar mereka bisa tahu siapa yang ada di hadapannya. SpongeBob pun mengira bahwa dia harus menatap orang-orang dengan kejujurannya, dan begitu SpongeBob masuk ke dalam tempat berbahaya itu, dia melihat para peserta bertubuh besar telah antri berjejeran di tempat itu untuk melakukan pertarungan brutal. Tempat itu sangat mengerikan, tak hanya itu saja pertarungan tersebut banyak sekali jenisnya, yang intinya mereka bertarung mati-matian dengan kesenangan belaka. SpongeBob mulai berjalan perlahan meski dia takut, namun dia malah menatap ekor sirip kecil di hadapannya dengan wajah garang yang ternyata itu adalah sirip hiu yang sangat besar. Siapa yang menyangka SpongeBob memuji mata hiu itu sangat indah? Ternyata cara tersebut justru membuat hiu itu sangat senang karena telah dipuji oleh SpongeBob. Namun hiu itu di sebelahnya malah marah karena menurutnya mata paling indah adalah mata miliknya. Sehingga karena terjadi pertengkaran yang menyenggol beberapa orang termasuk SpongeBob, beruntungnya saat itu datanglah seekor ikan yang langsung menolong SpongeBob dengan mengeluarkannya dari pertarungan. Dan ternyata ikan itu jenis betina pemilik tempat ini. Jadi ibu bos langsung membawa SpongeBob pergi dari sana. SpongeBob pun sangat senang meski tubuhnya sempat dibanting. SpongeBob telah sampai di dapur yang sangat ekstrim, kompor gas yang besar, spatula yang sudah rusak. SpongeBob mulai ketakutan apalagi ibu bos menceritakan jika dia sudah ada banyak sekali juru masak yang telah tewas dalam sebulan saja. Yang dimana di sini jika SpongeBob tidak segera bekerja di dapur itu dengan baik, maka berikutnya foto dia akan dipajang di dinding bersama dengan foto-foto juru masak lainnya. Bosnya lalu pergi meninggalkan SpongeBob sendirian. Awalnya SpongeBob panik, namun dia sempat menenangkan dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa menjadi koki seperti di restoran Tuan Crab sembari berangan-angan. Akan tetapi itu semua kacau setelah bosnya memerintahkan SpongeBob untuk segera membuatkan hidangan ekstrim karena takut SpongeBob membuat hidangan itu asal-asalan, sehingga bosnya marah dan membuang makanan tersebut. Di sini ikan kecil itu hanya ingin SpongeBob membuat makanan dengan batu bata yang dilapisi paku. Dalam sekejap setelah diberitahu semuanya, SpongeBob langsung membuat makanan kue yang dilumuri oli serta paku. Ternyata respon ibu bos sangat baik karena penasaran juga dengan rasanya. Saat itu pemilik langsung menyajikan makanan itu kepada salah satu pelanggan. Ternyata masakan SpongeBob sangat disukai oleh orang itu karena rasa batu batanya cukup empuk dimakan. Ditambah lagi dalam sekejap ternyata semua orang langsung memesan makanan baru tersebut. Seketika itu SpongeBob langsung mendapat orderan dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga ia langsung ngebut membuat makanan itu dengan sangat cepat. Dalam sekejap semua pelanggan berhasil mendapatkan roti tersebut, mereka pun sangat menyukainya guys.
Tak lama berselang, ketua geng motor yang tak lain adalah Nyonya Puff, dia sangat ditakuti oleh para preman di sana. Bahkan saat masuk ke dalam, dia dengan mudahnya menyingkirkan semua orang dengan pertahanan tubuhnya. Nyonya Puff kemudian duduk dan meminta kepada pelayan untuk segera mengambil gelas, dan ia langsung memakan gelas tersebut perlahan-lahan. Hingga Nyonya Puff sempat mendengar suara tawa dari SpongeBob. Seketika ia langsung panik dan ketakutan, dan ketika ada SpongeBob datang menawarkan pesanan, Nyonya Puff langsung segera pergi berlari dari tempat itu. Dan ternyata SpongeBob melihatnya. Salah satu pelanggan di sana datang menghampiri SpongeBob dan menanyakan mengapa Nyonya Puff takut saat melihatnya. Padahal Nyonya Puff orang yang sangat ditakuti di kota itu. Lalu SpongeBob menjawab bahwa mereka adalah guru dan murid di sekolah mengemudi. Tali sepatu SpongeBob terlepas, ia langsung memperbaikinya. Namun makanan tersebut justru meledak saat terkena pelanggan tadi. Kemudian datanglah salah satu pelanggan lagi yang sangat terkesan dengan SpongeBob karena dia sangat tangguh. Untuk itu si bosnya langsung mengajak SpongeBob untuk mengujinya. Apakah dia memang benar-benar sangat tangguh seperti yang dilihat oleh orang-orang. SpongeBob diperlihatkan ada satu orang yang menunggangi banteng untuk menguji ketangguhannya, namun SpongeBob malah salah memahaminya. Dia malah kasihan kepada si banteng itu karena sudah ditunggangi oleh banyak orang, sehingga ia langsung mengangkat banteng itu, namun ia justru malah tak sengaja melempar banteng itu keluar. Lalu latihan berikutnya adalah menonjok ke samsak beton, yang dimana raksasa itu berhasil membuat beton itu retak-retak. Baru saja dia akan menonjok, tangannya tak sengaja menyenggol kue yang membuat sendok garpu itu loncat ke atas dan mengenai kepala raksasa itu hingga membuatnya kempes, sehingga peserta itu sangat kagum dengan kekuatan SpongeBob. Berikutnya tes mengukur kekuatan rambut dada, di mana peserta itu berhasil menghancurkan satu batang kayu dengan mudah. Lalu berikutnya giliran SpongeBob, namun dia tak menghancurkan batang itu, melainkan dia mengubahnya menggunakan sisi kasar tubuhnya untuk menciptakan karya seni patung yang indah. Bahkan membuat si peserta itu sangat menyukai patung kayu tersebut. Jadi dengan begitu si bos langsung segera mengumumkan bahwa pria terbesar di tempat ini jatuh kepada SpongeBob. Semua orang langsung bersorak gembira dengan kemampuannya. Lalu dia pun mendapat medali besi yang berukuran besar dan sangat berat. Tak hanya itu saja, karena sekarang SpongeBob sudah menjadi pemimpin tangguh di tempat ini, maka dia juga mendapat hak istimewa untuk melakukan hal apapun semaunya. Tentunya SpongeBob telah memikirkan sesuatu untuk mengubah tempat ini. Satu hari kemudian terlihat ada segerombolan geng motor yang sangat menakutkan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat para pegulat itu, hingga mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Hal itu tentunya membuat si penjaga langsung segera kabur ketakutan saat melihatnya. Sebelum masuk, mereka juga sempat mengitari tempat tersebut dengan para anggota gengnya. Mereka turun dari motor untuk bersenang-senang di tempat terberat itu. Saat mereka masuk ke dalam, mereka pun dibuat sangat terkejut dengan tempat itu, dikarenakan kini semuanya isinya sudah berubah dan SpongeBob telah mengganti seluruh ruangan itu serta mengganti kegiatan orang-orang dengan kegiatan yang lebih positif ketimbang harus bergulat. Salah satu anggota gengnya juga berusaha memastikan bahwa tempat ini memang benar-benar tempat yang sering mereka kunjungi dengan melihat salah satu tempat jualan hotdog di sebelahnya. Tentunya dengan perubahan mendadak itu membuat ketua geng itu sangat kesal. Dia ingin berbicara dengan penanggung jawab yang sudah berubah tempat berat ini. SpongeBob berjalan penuh gaya menghadap ketua geng itu. Dia mengatakan bahwa sekarang semua tempat ini dia yang menguasai. Tentunya ketua geng itu tidak percaya dengan apa yang dia lihatnya karena menurutnya dia tidak pantas. Namun sekali lagi SpongeBob langsung membungkam orang tersebut. Dengan kemampuannya sekarang, SpongeBob langsung menunjukkannya, dia langsung bernyanyi. Intinya dalam nyanyian itu semua anggotanya langsung mengikutinya. Mereka selalu melakukan kegiatan positif dengan kasih sayang, tidak ada lagi melakukan pergelutan dengan sesama. Karena itu hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Sekarang kegiatannya hanyalah menyebarkan kasih sayang kepada sesama dan saling peduli. Namun si ketua geng malah mencela kegiatan itu hingga datanglah hiu besar yang memberikan makanan itu kepada si ketua geng. Namun apa boleh buat, responnya jahat. Dia membuang makanan itu hingga membuat si hiu bersedih dan menangis. Salah satu temannya datang membela dan menenangkannya hingga semua orang yang berada di sana sempat tersulut emosi. Akhirnya membuat mereka semua langsung mengeroyok geng motor itu ramai-ramai. Di luar sana datanglah Tuan Krab yang ingin melihat kabar SpongeBob.
Dia mengira kabarnya baik, namun saat masuk ke dalam dia dikagetkan dengan perkelahian semua orang. Si bosnya langsung mengatakan kepada Tuan Crab bahwa minggu ini belum saatnya dia membawa SpongeBob pergi. Meski dengan adanya baku hantam, SpongeBob selalu memberikan kasih sayang kepada anggotanya. Bahkan si bos berkata bahwa dia dan pelanggannya sangat menyukai sosok SpongeBob. Sehingga si bos akan menjadikan SpongeBob sebagai karyawan tetap, namun tentu si Tuan Crab tidak mengizinkannya. Sehingga di antara mereka berdua terjadi pergelutan perebutan hak SpongeBob. Lalu SpongeBob langsung memisahkan Tuan Crab dan membawanya pergi dari tempat ini yang pasti akan menyulitkannya. Dia langsung keluar dan disusul oleh si bos yang memerintahkan para pelanggannya agar menangkap Tuan Crab karena SpongeBob telah diculik. Sehingga meski mereka sedang bergelut, namun mereka tetap pergi untuk menolong SpongeBob. Dan di akhir cerita hanya SpongeBob lah fotonya yang dipajang sebagai koki favorit di tempat yang sangat ganas itu. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan seorang sedang berada di dekat televisi di rumahnya, pria itu merasa perutnya lapar. Sehingga Tuan Crab muncul dari dalam TV dan mulai menawarkan berbagai makanan lezat terutama Krabby Patty. Dalam sebuah iklan untuk Krusty Krab, Tuan Crab mengumumkan bahwa pengiriman makanan akan gratis jika datang dalam waktu 10 menit atau lebih. Tuan Crab mulai memberikan arahan untuk menelpon restoran apabila perut mereka merasa lapar. SpongeBob kemudian muncul yang telah membawa makanan Krusty Krab. Pria yang dari tadi duduk di kursi kemudian mencoba untuk meraihnya perlahan-lahan. Ketika makanan itu sudah diambil, lalu ia pun langsung memakannya dan di sana ia pun mulai mempromosikan bahwa makanannya sangat enak. Sementara itu di tempat lain yang memperlihatkan kelompok kejahatan yang dipimpin oleh Mendre telah menonton acara televisi itu, yang mana organisasi kejahatan tersebut akan merencanakan aksinya. Mereka akan melakukan kejahatan dengan memesan makanan terhadap Tuan Crab karena di iklan itu dijelaskan apabila pengantaran terlambat maka makanan itu akan menjadi gratis. Sehingga organisasi kejahatan akan melakukan segala cara untuk menggagalkan pengiriman itu. Mendre kemudian langsung segera bergegas pergi dari tempat pertemuan lalu mendekati ke arah telepon. Sebelum ia menekan tombol telepon terlebih dahulu, Mendre sempat berimajinasi mengenai kejahatannya yang pasti akan berhasil. Ia pun mulai tertawa menyeringai diikuti oleh beberapa anggota kejahatan lain yang tak lama kemudian setelahnya akhirnya dia mulai terhubung dengan restoran Krusty Krab. Di sana Mendre langsung memesan banyak makanan sesuai dengan rencana mereka untuk menggagalkan pengirimannya. Sementara itu terlihat SpongeBob dan Tuan Crab berada di atas restoran setelah mendapatkan berbagai pesanan. Akhirnya Tuan Crab mulai naik ke atas atap dengan diikuti oleh SpongeBob. Di sana SpongeBob sempat memperlihatkan poster grup kejahatan dari Mendre, namun Tuan Crab tidak peduli. SpongeBob kemudian langsung memasang helm di kepala, lalu langsung masuk ke dalam meriam hingga Tuan Crab langsung mengaktifkannya yang membuat SpongeBob terpental jauh masuk mendarat ke dalam tempat sampah. Di sana justru SpongeBob telah menemukan pintu rahasia yang mengarah ke sarang para penjahat kelas kakap. Tanpa banyak berpikir ia langsung masuk ke dalam. Namun justru dia malah melihat banyak ranjau dan jebakan sehingga hal itu menyebabkan SpongeBob langsung panik dan teriak histeris. Namun itu hanya bertahan sebentar karena SpongeBob mulai menggunakan akalnya. Dia langsung mengeluarkan spatula hidrodinamisnya yang bisa terbang dan berhasil mendarat dengan selamat. Di sana SpongeBob langsung segera melihat jam di lengan karena dia kini hanya memiliki beberapa menit saja. Dia pun penuh bangga karena telah sampai tepat waktu. SpongeBob kemudian mulai berjalan lagi dan langsung pergi ke arah gerbang pintu yang cukup mengerikan. Namun SpongeBob tidak merasa curiga terhadap yang memesan makanan itu. Lalu datanglah si penjahat kecil yang bernama Helen dari atas gerbang. Di sana ia langsung menolak SpongeBob masuk ke dalam gerbang sembari memperlihatkan buku komik dari gambar wajah Helen bersama dengan para penjahat lainnya. SpongeBob kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya ingin mengantarkan pesanan makanan yang telah dipesan oleh Mendre, namun Helen sudah merencanakan aksinya untuk menggagalkan SpongeBob agar kehabisan waktu dan berusaha untuk mempermainkannya. Helen kemudian langsung menutup lubang pintu saat SpongeBob akan memegang kenop pintu, namun ternyata kenop tersebut berubah posisi.
SpongeBob berusaha untuk meraihnya, namun usahanya tetap saja gagal. Selanjutnya, SpongeBob yang tidak ingin kehabisan waktu akhirnya berusaha untuk meraih kenop pintu yang telah dikendalikan oleh Helen dari jarak jauh. Terbukti usahanya berhasil meski Helen lagi-lagi mempermainkannya. Namun SpongeBob tak patah semangat, begitu saja SpongeBob lalu mengeluarkan salah satu lengannya. Berkat itu SpongeBob berhasil masuk ke dalam markas para penjahat dan membuat ia dan Helen terjatuh. Akhirnya SpongeBob pun langsung meminta tendangan untuk buku komik yang selalu ia bawa. Helen yang sudah kelayangan akibat tertimpa tubuh SpongeBob langsung segera memberikan tanda tangan. Hal itu tentu membuat SpongeBob sangat senang. SpongeBob kemudian langsung segera pergi untuk memberikan pesanan itu karena dia masih memiliki waktu 6 menit lagi. Saat SpongeBob mulai masuk ke dalam ruangan berikutnya, justru pintu gerbang langsung tertutup, lalu disodorkan dengan keberadaan ring tinju. Hal itu membuat SpongeBob panik. Akhirnya udang yang memiliki otot besar langsung keluar dari tempatnya. SpongeBob yang ketakutan kemudian melihat buku komik mengenai udang besar itu. Setelahnya ia pun langsung masuk ke dalam arena ring tinju dengan tubuh yang gemetar. Udang besar itu mulai menghina SpongeBob bahwa ia akan menghancurkan tubuhnya, tentunya membuat SpongeBob sangat ketakutan. Udang besar kemudian berlari untuk menyerang SpongeBob, namun kejadian yang tidak terduga ternyata udang itu lebih kecil dari SpongeBob. Tentunya SpongeBob pun langsung segera menyodorkan buku komik untuk meminta tanda tangan. Untung saja saat itu udang kecil langsung mengabulkannya dan SpongeBob kemudian langsung segera pergi dari arena tinju. Meskipun si udang kecil itu marah-marah guys. Berikutnya SpongeBob harus berhadapan dengan Dirty Bubble yang keluar dari keran air. Dirty Bubble berniat ingin menggagalkan pengiriman makanan itu. Bahkan ia mulai mendekati SpongeBob, namun SpongeBob justru malah mengeluarkan pulpen untuk meminta tanda tangan. Yang hal itu tentunya membuat Dirty Bubble sangat ketakutan. Yang mana saat itu pulpen SpongeBob tak sengaja mengenai Dirty Bubble hingga meletus dan membuat seisi ruangan tersebut menjadi kotor. Namun untung saja ia malah mendapatkan tanda tangan Grim di komiknya. Saat mencari kamar Mendre, ia memasuki ke dalam ruangan vulkanik yang dihiasi dengan kapal selam besar. Penjahat berikutnya adalah Submarinara, kapal selam jahat dan kapal selam bakso. Di sana sebelumnya SpongeBob telah diintai dari bawah, kemudian mulai memunculkan wujud menyeramkan terhadap SpongeBob. Submarinara kemudian melancarkan beberapa serangan terhadap SpongeBob, namun ia langsung segera menangkis semua serangan itu hanya menggunakan spatulanya. Terbukti serangan dari Submarinara tidak ada yang bisa mengenainya. Dirasa SpongeBob sudah berhasil menguasai jalan pertarungan. Lalu langsung segera berlari, tapi ternyata Submarinara menyerang menggunakan roti hingga membuat tubuh SpongeBob terhimpit. Melihat kesempatan itu, Submarinara langsung mengambil cairan saus untuk dituangkan ke dalam roti yang menghimpit tubuh SpongeBob yang tidak bisa bergerak. Namun sebelum itu terjadi, SpongeBob langsung segera memakan kedua roti itu, hingga di saat saus itu akan mendarat, ia terlebih dahulu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk membalaskan dendamnya, SpongeBob langsung menyerang Submarinara dengan menggunakan aluminium foil dan berhasil membungkus Submarinara seperti makanan. Saat eksekusi akan dimulai, datanglah SpongeBob yang membawa makanan. Mendre kemudian langsung menolak makanan itu dari SpongeBob karena dia berusaha untuk mengulur waktu agar bisa mendapatkan makanan gratis. Terbukti SpongeBob telah gagal hanya telat beberapa detik saja, sehingga tentu hal tersebut membuatnya bersedih. Dalam situasi dan kondisi itu, SpongeBob sempat menolong salah satu sosok yang ada di sana dari ikatan dengan menggunakan spatulanya. Setelahnya, dengan derayan air mata, SpongeBob langsung segera meminta tanda tangan dan mengembalikan SpongeBob ke masa lalu. 1 menit dan 7 detik sebelumnya sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkannya, yang mana pada akhirnya SpongeBob telah berhasil mengirimkan pesanan itu terhadap Mendre. Namun ternyata saat itu Mendre berkata bahwa dia tidak memiliki uang dan bangkrut. Kemudian SpongeBob langsung meminta tanda tangan Mendre lalu pergi dari sana. Sementara ketika mereka akan memakan pesanan, justru salah satu sosok yang tadi malah mengirim makanan itu ke masa lalu. Dan kemudian film pun berakhir guys. Halo guys, pada suatu pagi, tepatnya di balai kota,
terlihat wali kota yang sedang mengadakan upacara untuk pembukaan kapsul waktu buatan dari Sandy. Hal itu telah dihadiri oleh banyak ikan-ikan yang sedang mendengarkan pidatonya. Sandy kemudian datang yang langsung mencomot mic wali kota untuk menyapa para warga ikan yang sangat antusias. Begitu pula dengan SpongeBob yang muncul di kerumunan para ikan. Lalu para warga ikan langsung memasukkan barang-barang berharganya ke dalam kapsul untuk disumbangkan. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia hanya meninggalkan pesan tawa bahagianya ke dalamnya. Apalagi yang lebih gokilnya lagi, si Patrick cuma memasukkan barang bekas minuman ke dalam kapsul waktu, dikiranya itu hanya tempat sampah biasa. Setelahnya kini giliran Squidward yang memainkan klarinetnya di dekat ikan-ikan yang sedang menyumbangkan barangnya. Tentunya ikan itu marah, lalu langsung membuangnya. Squidward berusaha mengambil klarinetnya kembali, namun keburu Tuan Crab datang menyenggol Squidward. Di sana Tuan Crab menyumbangkan Krabby Patty dengan harapan bisa menjadi lebih berharga di masa depan yang akan datang. Di mana ada Krabby Patty, pasti ada plankton yang sedang mengincarnya. Terbukti dengan kecepatan penuh, plankton datang dengan menggunakan roket mininya untuk mengambil Krabby Patty yang berada di kapsul waktu. Akan tetapi Tuan Crab tidak memperdulikannya dan langsung menutup pintu kapsul serta mengurungnya hingga 2000 tahun lamanya terperangkap di dalam bersama dengan suara tawa dari SpongeBob sebelumnya. Mamam gak tuh? Itulah hal yang paling dibenci oleh plankton. Si Karen yang melihat suaminya yang sudah terjebak, dia mah pura-pura nggak tahu aja, biar sekalian si plankton hilang selamanya. Singkatnya, setelah 2000 tahun kemudian, plankton akhirnya keluar dari kapsul waktu dengan perasaan yang sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat lagi dunia perikanan. Namun plankton kaget, pasalnya kini semua kota telah terbuat dari krom. Plankton yang penasaran dengan perubahan besar ini, dia pun berselancar dengan kaos kakinya di tengah-tengah kota sembari menikmatinya. Plankton secara tak sengaja telah menabrak krom bucket rumahnya sendiri yang kini dibuat dari krom. Dia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka pintunya dan mengambil peralatan canggih yang berada di dalam rumahnya untuk menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Karen, istri plankton yang kini sudah berevolusi menjadi bola krom. Plankton pun sempat terkejut melihatnya. Apalagi saat itu kini semua warga ikan telah berubah dari segi berpakaian dan juga transaksi uang yang dilapisi dengan krom untuk membuka mata kaki plankton untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karen mengajaknya jalan-jalan. Di sana plankton melihat rumah Squidward yang kini jadi museum. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, karya musik klarinet Squidward di masa depan ini telah disukai oleh banyak para warga Bikini Bottom. Meskipun kesuksesannya baru dimulai sehari setelah ia meninggal dunia. Terbukti dengan dibuatkannya patung wajah Squidward untuk mengenangnya. Setelahnya, Karen mengajak plankton untuk bertemu dengan Patrick. Kini di masa depan, si Patrick telah berhasil menjadi Terminator logam cair yang bisa berubah bentuk menjadi apapun. Patrick kemudian menyedot tubuh plankton. Namun saat dihabek, Patrick nggak suka dengan rasa dari tubuh plankton yang terasa asin. Setelahnya, si Patrick kembali tertidur lagi untuk bermalas-malasan. Karen lalu membawa plankton untuk dipertemukan dengan SpongeBob.
Saat berada di rumahnya, Karen menggedor-gedor pintu dengan menghantamkan tubuh plankton ke pintu tersebut. SpongeBob lalu datang untuk menghampiri plankton yang kini sudah berubah menjadi lebih gaul lagi. Namun ketika beberapa saat, plankton mencoba untuk menowel-nowel tubuh SpongeBob, namun itu hanyalah bayangan dari hologram robot. Karena sekarang SpongeBob sudah berubah menjadi kubus krom padat di atas roda. Namun meskipun kini SpongeBob telah berubah, suara menjengkelkannya masih terngiang-ngiang di telinga plankton. Sehingga karena suara itu sangat menyiksanya, bagaikan hidup di neraka, plankton langsung pergi dari tempat itu, sembari diikuti oleh SpongeBob yang mengejarnya. Saking ketakutannya, plankton pun lalu melemparkan tanaman krom tepat di roda SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob terjatuh kelepekan karena tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian si plankton menemui Karen lagi untuk pergi ke tempat restoran Tuan Krab. Karen langsung membawanya. Namun ketika plankton tahu kini Chrome Crab telah bangkrut akibat kini semua orang sudah tahu tentang formula rahasia dari pembuatan Krabby Patty, Karen lalu menunjukkan bagaimana cara orang-orang memesan atau membeli Krabby Patty dengan alat canggih di masa depan ini. Sehingga hal itulah yang membuat Tuan Crab bangkrut. Plankton yang tahu kini zamannya sudah berubah, dia pun ingin pulang ke masa lalunya dulu. Dia tidak ingin melewatkan masa-masa indahnya. Oleh sebab itu Karen langsung membawa plankton ke Tridom milik Sandy yang terbuat dari krom juga. Saat berada di camp koral, plankton langsung memasuki ke dalamnya dengan gemetaran karena suara Sandy yang terdengar sangat menggelegar. Sandy lalu menyapa plankton yang kini telah berubah. Dikarenakan dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sejak akhir perkemahan. Plankton kemudian ingin agar Sandy membantunya untuk kembali lagi ke masa 2000 tahun yang lalu, sembari memohon-mohon kepada Sandy. Sandy pun karena dia sangat kasihan, akhirnya langsung membantu Plankton untuk kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dengan camp koral yang dimiliki oleh Sandy, akhirnya bisa membawa plankton pergi kembali. Sedangkan untuk Karen sendiri, dia tidak sedih ditinggal pergi oleh suaminya dari masa lalu. Karena suaminya Karen yang sekarang berada di masa depan lebih gagah dan berotot, serta berperawakan lebih maco, dan badannya besar ketimbang plankton di masa lalu. Di sisi yang lain, akhirnya Sandy dan Plankton telah berada di masanya yang sekarang. Plankton pun sangat senang, hingga dia pun mencium tanah, tanda dia sangat bersyukur. Sebelum Sandy pergi, dia telah menghapus ingatan Plankton agar tidak mengingat tentang resep rahasia formula Krabby Patty dengan menghantamnya menggunakan benda tumpul. Tentunya membuat Plankton langsung gelagapan. Plankton kemudian melihat Tuan Crab yang sedang memasukkan Krabby Patty-nya ke dalam kapsul waktu. Melihat itu, Plankton langsung pergi ke sana menggunakan roket mininya lagi. Sehingga Plankton pun kembali masuk ke dalam mesin kapsul waktu. Dan pada akhirnya Plankton terjebak lagi di dalamnya. Dan akan kembali lagi ke 2000 tahun masa depan yang akan datang. Plankton baru sadar bahwa sebelumnya dia telah merasakan hal ini seperti deja vu. Oke guys, di pagi harinya yang memperlihatkan di sebuah tempat penampungan hewan, diketahui di sana terdapat hewan siput serta cacing. Hewan-hewan itu pada ingin keluar dari tempat penampungan ini. Terlihat saat itu petugas bernama Mervin mulai kesal karena di tempat ini banyak sekali hewan yang tidak bisa menurut kepadanya, hingga dibuat sangat emosi. Di sana juga ada SpongeBob yang menjadi pengurus untuk para hewan tersebut. Tak berselang lama dari itu Marvin mendapat panggilan bantuan dari Squidward karena cacing anjingnya sangat nakal, hingga Marvin memutuskan segera ke sana. Sebelum pergi ia pun menitipkan tempat ini kepada SpongeBob untuk menjaga para hewan itu. Tentunya SpongeBob langsung menyetujuinya. Kemudian si cacing itu mulai melilit tubuh SpongeBob.
Singkat waktu terlihat kini SpongeBob sedang memberikan pelayanan terbaik untuk para hewan agar bisa tidur dengan nyenyak. Di sana SpongeBob dibuat sangat ketakutan tatkala ia melihat salah satu tempat yang mirip penjara mengerikan. Dia berjalan pelan namun tetap saja keberadaannya diketahui oleh penghuninya. Saking takutnya ia menyerah mengibarkan bendera putih. SpongeBob berusaha memberanikan diri dengan mendekatinya. Konyolnya tangan SpongeBob malah dimasukkan ke dalam. Alhasil hewan itu langsung menggigit tangan SpongeBob hingga putus. Karena hewan itu sulit dijinakkan, ia pun pergi dari sana meski kedua tangan dan kakinya ketinggalan. Sementara itu akhirnya Mervin telah tiba di markasnya. Ternyata anjing yang dimaksud oleh Squidward adalah si Patrick. Ia nampak sangat nakal memberontak berlari ke sana kemari. Hal ini membuat Mervin kesulitan untuk memasukkan si Patrick masuk ke dalam kandangnya. Hingga akhirnya si Patrick masuk ke dalam kantor dan di sana SpongeBob langsung memeluk si Patrick ketika dia sedang memberi makan cacing. Si Mervin terkejut saat SpongeBob bisa menjinakkan si Patrick. Padahal selama ini si Patrick bersama dengannya selalu saja nakal dan tidak terkendali. Bahkan saat itu si Patrick juga makan bersama dengan cacing lainnya. Mervin agak sedikit marah kepada SpongeBob karena memberi makan cacing itu tidak sesuai dengan jadwalnya. Lalu saat itu si Mervin meminta SpongeBob untuk melatih si Patrick. Tanpa disangka saat SpongeBob sedang membawa si Patrick, justru ia malah kencing sembarangan. Mervin memberikan pel namun dimakan oleh si Patrick, guys. Kemudian pelatihan sudah dimulai di luar. Di sana SpongeBob akan memberikan makanan jika si Patrick mau menuruti perkataannya. Tentunya si Patrick langsung menyiapkan tempat untuk berbaring. Lalu SpongeBob meminta Patrick untuk menggoyangkan ekornya. Dia pun menurut. Setelahnya si Patrick justru menggelinding di jalanan, kemudian masuk ke dalam jalur kereta api. Namun beruntungnya dia berhasil selamat, hanya luka-luka kecil, dan SpongeBob memberikan makanan itu kepada si Patrick. Karena kini suasana hati si Patrick sedang tidak baik-baik saja, ia pun segera membawa pergi Patrick ke tempat penampungan. Kemudian di sana SpongeBob meninggalkan Patrick di halaman belakang. Ternyata sudah ada banyak para cacing yang sedang bersantai di tempat itu. Singkat waktu setelah 1 jam kemudian, ketika SpongeBob datang, ia justru melihat tempat itu sudah diubah menjadi tempat arena balapan bagi para cacing untuk melakukan lomba guling-mengguling. Dan di sana si Patrick yang jadi wasitnya, hingga si Mervin datang yang melihat kejadian itu semuanya. Dia marah kepada si Patrick karena keempat cacing itu pergi dari tempat ini. Dia pun kemudian mengancam SpongeBob jika dia masih tidak bisa menjaga para cacing-cacing nakal ini, maka sebaiknya ia harus pergi dari tempat tersebut dan tidak akan diperbolehkan lagi untuk menjadi bagian dari petugas penampungan para hewan. SpongeBob lalu membawa pergi si Patrick untuk tidur bersama dengannya di rumah nanas. Saat perjalanan, tiba-tiba perahu dari arah lain menabrak perahu milik Mervin. Di malam harinya, baru saja mereka berdua datang, tiba-tiba saja perilaku si Patrick menjadi sangat agresif menyerang si Gary. Alhasil, dalam sekejap membuat rumah SpongeBob menjadi berantakan, barang-barangnya rusak. Untungnya saat itu si Gary berhasil bersembunyi di dalam tabung televisi. Dan setelah semua barang-barangnya dirusak olehnya, si Patrick pun akhirnya bisa tenang lagi. Hal ini membuat keduanya lebih santai lagi, namun ternyata sepanjang hari sampai pagi si Patrick masih menggonggong layaknya seperti anjing. Saat itu Squidward mendatangi ke rumah SpongeBob karena sepanjang hari tidurnya telah terganggu, hingga datanglah si Patrick yang langsung menyerang Squidward. Ia kemudian berusaha membantu Squidward dan langsung segera pergi masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke sana, justru Squidward dibuat terkejut, pasalnya seluruh barang perabotan milik SpongeBob telah dirusak oleh si Patrick. Squidward tidak habis pikir dengan pola pikir SpongeBob, mengapa anjing galak seperti si Patrick malah dibiarkan tinggal di rumahnya. SpongeBob mengatakan bahwa dia sedang melatih untuk menjinakkannya, namun Squidward tidak percaya jika SpongeBob mampu melakukannya. Mengingat si Patrick seperti orang bodoh, SpongeBob kemudian meminta pertolongan kepada Squidward agar dia mau menjadi pelatihnya dalam menjinakkan si Patrick. Mau tidak mau terpaksa Squidward menerima tawaran tersebut, dan untuk menjadi subjek percobaannya, SpongeBob berubah menjadi hewan peliharaan. Hanya dalam beberapa kata dari Squidward, SpongeBob mampu dijinakkan. Tentunya hal itu membuat Squidward sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Singkat cerita, akhirnya di rumah Squidward berhasil menangkap si Patrick, dan kini ia berada di dalam kurungan jeruji besi.
Squidward pun juga sudah memakai baju perlindung agar dirinya tidak terluka. Setelah membaca buku panduan cara menjinakkan hewan, Squidward langsung segera membuka kurungan itu. Namun tiba-tiba saja si Patrick menyerang Squidward lagi. Meski dia sudah memakai baju pelindung, namun gigitan si Patrick benar-benar sangat kuat, hingga membuat Squidward terlepas dari pakaian pelindung dan akhirnya masuk ke dalam kandang peliharaan. Dan karena kini Squidward sudah murka, ia pun langsung segera membawa pergi si Patrick dengan kecepatan tinggi memakai kendaraannya. Di dalam hutan, Squidward langsung meninggalkan pergi si Patrick seorang diri. Singkat cerita yang memperlihatkan Squidward yang baru saja tiba di rumahnya, ia sudah merasa tenang, tidak ada lagi yang mengganggu. Ia pun kemudian masuk ke dalam rumah. Baru saja ia akan beristirahat, secara tiba-tiba saja pintunya ada yang mengetuk. Setelah dibuka ternyata itu adalah si Patrick yang berhasil kembali pulang. Kali ini Squidward akan benar-benar membuat si Patrick menurut kepadanya. Ia pun langsung memasakkan kalung yang bisa mengeluarkan sengatan listrik. Ia sangat yakin bahwa cara ini bisa digunakan untuk menjinakkan si Patrick. Hanya menggunakan tombol pengatur, pasti si Patrick akan nurut kepadanya. Namun ketika tombol diputar, si Patrick tidak bisa merasa kesakitan sama sekali. Hal ini membuat Squidward kebingungan, dia pun merasa bahwa alat ini telah rusak. Padahal sudah diputar-putar, namun efeknya tidak membuat si Patrick kesakitan. Alhasil ia langsung membanting alat pengendali itu sampai rusak. Namun ketika dia memegang sabuknya, justru Squidward langsung terkena sengatan listrik, guys. Karena saking kesalnya, membuat Squidward langsung membawa pergi lagi si Patrick ke dalam hutan. Lalu ia menggunting tali yang terhubung ke kandang, kemudian langsung meninggalkan si Patrick seorang diri lagi. Akan tetapi baru saja ia tiba di rumah, justru si Patrick sudah berada di sana. Alhasil mereka pergi ke hutan lagi. Namun bedanya kali ini Squidward malah ditinggal pergi oleh si Patrick di hutan. Tak berselang lama, dalam kondisi tubuh yang terluka, Squidward tiba di rumah. Di sana juga sudah ada si Patrick. Kemudian datanglah Mervin yang akan membawa pergi lagi si Patrick untuk dipindahkan ke tempat penampungan. Namun keajaiban sungguh tak terduga. Setelah mengalami serangkaian yang terjadi, ternyata Squidward akhirnya berhasil menjinakkan si Patrick. Hanya sekali perintah darinya, Squidward mampu mengendalikan si Patrick dengan sangat mudahnya. Hal ini tentunya membuat Mervin sangat senang karena dia hampir tidak percaya ada orang hebat yang bisa menjinakkan hewan seperti Patrick. Hal itu membuat Squidward bangga. Tak berselang lama datanglah petugas penampungan hewan lagi. Ternyata Mervin membawa hewan yang dikenal sangat menakutkan untuk dilatih lagi oleh Squidward. Pengawalannya sangat ketat, sedangkan akhirnya si Patrick sudah kembali menjadi orang lagi. Dan di akhir film terlihat Squidward malah dijadikan hewan peliharaan oleh cacing raksasa itu karena tidak bisa menjinakkannya, guys.